الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan isqu minan nar, di mana di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa manusia ini satu saat pasti akan berpulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah dah menjelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah, tentu dan pulang dan kembalinya adalah kepada Allah. Karena Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita ini. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, maka di alam dunia ini sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum ruh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini, maka di alam dunia inilah kita wajib mengenal dan menemui Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, supaya perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah itu benar-benar lurus terang pulang dan kembalinya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, anugerah dan pemahaman, sehingga kita mampu mengenali akan sejati diri kita, supaya kita tahu dan mengenal akan rahasia-rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Kalau kita sudah mampu memahami dan mengetahui akan rahasia-rahasia diri kita ini, insya Allah kalaupun ajal itu datang kepada diri kita, kapanpun datangnya, dimanapun, insya Allah kita telah siap memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali aku itu, kata Allah, tidak ada rasa khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia, dan juga tidak ada rasa takutnya ketika menghadapi perjalanan kehidupan di akhirat. Karena dirinya itu zahir dan batin telah dikembalikan kepada Allah secara sempurna. Inilah orang yang telah benar-benar istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Semuanya itu dipulangkan dan kembalikan kepada Allah. Maka disinilah kita wajib mengenali diri kita yang sebenarnya. Sebab kalau kita tidak mengenali diri kita yang sebenar-benarnya, maka kita ini dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta. Orang buta itu adalah orang yang tersesat. Di sini Allah ungkapkan dalam surat Bani Israil ayat 72, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka Allah bangkitkan dia juga dalam keadaan buta, dan dialah orang yang tersesat. Jadi buta yang dimaksudkan Allah dalam surat ini adalah butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada dalam dadamu. Jadi butanya mata hati yang ada di dalam dada ini, itu maknanya apabila hati ini tidak mengenal akan rohnya, tidak mengenal akan Tuhannya, maka itulah sebenarnya dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta, dan adalah tempatnya itu di neraka. Kenapa? Karena dia adalah sebenar-benarnya orang yang tersesat itu. Maka bagaimana supaya kita tidak dikatakan Allah orang yang buta dan orang yang tersesat? Maka sebelum habisnya usia umur kita ini, wajib kita mengenalkan Allah. Jadi mengenal Allah itu bagi setiap hamba itu wajib hukumnya. Selalu Ustaz katakan, kalau ada hukum taklifi di atas wajib, maka di atas wajib itulah kita mengenalkan Allah itu. Ya, karena bagaimanapun kita semua ingin mencari jalan pulang dan kembali kepada dirinya, sehingga kita benar-benar dipertemukan Allah nanti di akhirat itu dalam suatu komplek atau perumahan surga nantinya. Makanya Allah katakan walazina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum.
Apabila dirimu beriman, ayah ibumu beriman, suami istri beriman, anak-anak dan cucu menantumu beriman, sampai habis usia umurnya, kata Allah, alhaqna bihim zuriyatahum. Maka aku sebagai Allah, akulah yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga itu menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Maka dengan firman Allah ini, memberikan kabar gembira untuk kita, untuk mempersiapkan diri, bagaimana kita ini benar-benar telah mengenal akan rahasia diri kita ini yang sesungguhnya, supaya kita bisa mengenal akan Tuhan itu. Mungkin ini sebagai mukadimah dan pengantar Ustadz kepada kita semua untuk mengkaji lebih dalam lagi, memahami siapa diri dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Karena mengenal Tuhan itu, kata Ustadz, sangatlah mudah. Ya, yang sulit itu sebenarnya adalah mengenal diri. Ya, sebab dikatakan mudah, karena dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal dia Robnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Robnya, di situ pula lah dirinya itu tiada. Jadi kuncinya, siapa yang mengenal diri pasti dia kenal Tuhannya. Sebab Tuhan itulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Kalaulah Tuhan itu yang menjadi rahasia diri kita, maka wajib kita ini menemui siapa sebenarnya sejati diri kita. Supaya kita tahu Allah Azza wa Jalla yang wujud semata-mata. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla yang wujud semata-mata secara mutlak, maka dialah yang bersifat, dialah yang hidup, dialah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Dialah segala-galanya yang sebenarnya. Maka ketika itu dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Kalau kita sudah mengenal Allah, dia yang wujud dan dia yang bersifat, dia segala-galanya, pada saat itulah diri kita tidak ada lagi. Makna tidak ada, la haula wa la quwata illa billah. Betul-betul kita ini tidak punya kudrat, tidak punya iradat, tidak punya sama dan basar, kalam, serta hayat. Itulah diri kita ini sebenarnya adalah cermin atau kenyataan untuk memandang nyatanya akan Allah Azza wa Jalla yang wujud semata-mata itu. Ini Allah tegaskan, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu pada hakikatnya tidak pernah ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, lalu siapa sebenarnya yang ada? Illa wajhahu, yang ada itu hanyalah zat semata-mata. Kalau zat semata-mata yang ada, maka segala yang ada inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah, wujud Allah dan kenyataan Allah. Jadi dalam bahasa tasawuf, ya, wujudullah ainullah itu disebut namanya cermin Allah, tempat memandang nyatanya akan wujud rupa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi bahasa kiasnya, Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Jadi dia melihat dirinya di luar dirinya itulah yang disebut namanya dengan cermin. Cermin itulah sebagai gambaran untuk melihat akan dirinya. Nah, sekarang mana yang dikatakan cermin untuk melihat dan memandang akan dirinya? Yang dikatakan cermin untuk memandang dan melihat dirinya itu, inilah yang dinamakan dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan rupa dirinya. Makanya dikatakan Muhammad itu adalah bayang-bayangku dan akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu dah cerminku, akulah yang bercermin sebenarnya. Sebab kalau tidak ada yang bercermin, tidak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin. Jadi adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang yang bercermin. Jadi kita mesti mengenal siapa bayang-bayang di dalam cermin itu. Nah, kita kenali rupanya bayang-bayang dalam cermin itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang bercermin, tentu bayang-bayangnya lah yang terlihat pada cermin itu. Nah, jadi cermin Allah itu adalah Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan wujud rupa dirinya Allah semata-mata. Makanya jangan dipisahkan Allah dengan Muhammad, jangan dicarikan Muhammad dengan Allahnya. Jadi Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa. Allah itu adalah nama diriku, Muhammad itu nama daripada wujudku. Esa dia, jadi dua nama satu wujud. Jadi sebenarnya mengenal Allah,
menemui Allah, bertatap wajah dengan Allah itu bukanlah seperti Ustadz dengan Pak Sodikin, bukanlah seperti Pak Legino dengan Ustadz, bukan seperti ini. Tapi pertemuan kita dengan Allah itu maknanya adalah pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada diri sendiri ini. Makanya tidak pernah berpisah cerai Allah dengan Muhammad itu. Ini yang wajib kita pahami, supaya tidak ada dua wujud di dalam hidup ini. Allah sajalah yang wujud semata-mata. Kalau ada wujud yang lain selain wujud Allah, berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Sementara Allah itu mengatakan dirinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Jadi jangan sampai ada yang lain. Jangan sampai ada sesuatu. Kalau ada yang lain, ada sesuatu, itu maknanya sudah ada dua wujud, sudah ada dua Tuhan di situ. Nah, sedangkan Allah itu cuma yang Esa. Nah, inilah yang kita pelajari, ya, yang kita pahami sampai ke habisnya usia umur kita ini sebenarnya. Terima kasih Ustadz dengan penjelasan. Ya, saya dulu ya. Sebagaimana penjelasan Ustadz tadi tentang satu wujud tadi ya Ustadz ya. Sementara kalau kita lihat dengan pandangan zahir kan bermacam-macam ya yang ada ini. Nah, itu bagaimana kita menyatakan bahwa itu sebetulnya cuma satu wujud yang satu itu saja. Iya. Jadi maknanya ya satu wujud yang satu itu ya dijelaskan oleh para ulama kasab ya. Karena Allah itu cuma yang ahad satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka ulama kasab itu membuat suatu rumusan supaya kita itu mampu memandang hanya Dialah yang wujud pada segala yang ada. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasroh. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Itu maknanya pandanglah Allah yang wujud pada segala yang ada. Karena Dia cuma yang ada. Kalau Dia cuma yang ada, maka pandanglah akan dirinya pada segala yang ada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, suhudul kasroh bil wahdah. Ya, pandang yang banyak pada yang satu. Bahwa segala yang banyak ini, inilah kezohiran untuk memandang nyatanya akan wujud Allah yang satu. Yang itu. Satu. Jadi, kalau kita pahami dua rumusan ini, Allah itu wujud pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah wujud nyatanya akan diri Allah yang ahad dan yang tunggal. Nah, kemudian yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah maka yang tanpa Allah. Kalaulah pandang Allah yang tanpa Allah, itu maknanya bahwa Allah lah yang memandang, melihat, dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Nggak ada lagi yang terpandang diri yang lain. Sebab kalau masih terpandang ada diri yang lain, berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Padahal Allah itu ahad satu-satunya. Jadi jangan sampai terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya. Jadi kalau masih terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, ini yang disebut namanya dengan syirik. Syirik itu apabila masih ada diri yang lain selain dirinya Allah, situlah letaknya syirik. Jadi Allah lah segala-galanya. Segala-galanya itulah nyatanya kezahiran untuk memandang akan diri Allah. Maka selalu Ustadz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang adalah alam, terpandang adalah makhluk, dan terpandang adalah sesuatu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Kalau pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka segala yang terpandang, apakah itu namanya makhluk, apakah itu namanya sesuatu, apakah itu namanya alam, pahamilah, yakinilah bahwa makhluk, alam, dan sesuatu itulah kezohiran nyatanya akan rupa diri Allah. Jadi cara memahaminya, kalau dia telah zahir, kalau dia telah wujud, kalau dia telah nyata, maka disebutlah namanya dengan baharu. Nah, baharu itu sifat tuh.
Tapi kalau belum dia wujud, belum dia zahir, belum dia nyata, maka disebut namanya qadim. Jadi qadim itu belum zahir wujudnya, belum tampak wujudnya. Itu qadim. Tapi kalau qadim ini telah tampak wujudnya, telah zahir wujudnya, maka disebutlah baharu. Padahal baharu itu adalah kenyataan wujud diri yang qadim. Itu dengan Jadi cara pemahamannya aja, kalau dia zahir, baharulah sebutannya. dari Kalau yang dia belum qadim. zahir, qadim lah sebutannya. Iya. terkadang kita Jadi sebagai antara qadim dengan baharu yang sebenar ada, masyarakat yang sebenar umum wujud atau kita itu sendiri adalah yang kayak qadim. gitu, Kalau yang qadim yang sebenar ada, yang qadim yang sebenar wujud, maka yang baharu itu apa bagi yang qadim? Yang baharu itu kenyataan bagi yang qadim. Barulah kita patrikan di dalam itikad hati kita ini. Itikad pandangan mata hati. Bahwa baharu itu, itulah sebenar-benarnya wujud diri yang qadim itu. Jadi jangan dikatakan Allah itu qadim lagi, karena Allah itu sudah baharu. Yang sudah nyata pada segala yang wujud ini. Iya. Jadi segala yang wujud ini, inilah wujud yang qadim namanya. Iya. Inilah wujud yang sudah nyata dan terang, seterang-terangnya tadi itu. Iya. Makasih Ustaz. Ya. dengan yang baharu itu merupakan kenyataan dari yang qadim. Iya. Terkadang kita sebagai masyarakat umum atau kita sendiri kayak gitu melihat sesuatu yang baharu itu sendiri, kalau sesuatunya itu sesuatu yang dalam tanda petik tidak bernyawa, itu mempunyai pemikiran masa yang qadim seperti Itu kayak gitu. Nah, ini bagaimana untuk mendudukannya, Ustaz? Iya. Iya. Ketika kita sudah mampu memahami bahwa yang baharu itulah kenyataan wujud yang qadim, maka ketika itu Nabi memberikan suatu rambu-rambunya. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, ya, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang qadim, dan yang qadim itu sudah wujud nyata dia, yang disebut namanya baharu, maka ketika itu kala lisanahu. Tidak boleh lagi disebutkan dan diutarakan. Sebab kalau disebutkan, diutarakan, ditanyakan juga, maka akan rancu makna yang sebenarnya. Maka orang makrifat itu cukup dia itu memahami dan menyadari, diimani dan diyakini. Jadi kalau diuraikan dia dalam bentuk pemahamannya bahwa segala yang baharu itu, itulah sebenarnya wujud nyatanya yang qadim itu. Jadi dalam pandangan bahasa syariat, yang baharu, yang dikatakan namanya benda yang tidak bernyawa, secara syariat nampak tidak bernyawanya. Meja, HP, piring, gelas, kursi dan sebagainya. Secara baharu, secara pandangan zahir, disebut namanya benda mati. Tapi secara makna hakikat, makna bahasa yang batin, tidak ada namanya benda mati. Semuanya itu hidup. Kenapa semuanya itu hidup? Karena semua yang ada ini disebut namanya wujudullah, kenyataan daripada wujudnya Allah itu. Sedangkan Allah itu adalah hayat. Jadi memahami yang batin mesti dengan batin. Memahami yang zahir mesti dengan yang zahir. Jadi pandangan zahir saja mengatakan benda mati, namun pandangan batin mengatakan itu hidup. Jadi semuanya ini hidup semuanya. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut. Kalau dia punya mata, punya telinga dan punya mulut, bagaimana memahaminya? Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut. Makanya dikatakan, meja ini dia melihatnya dengan basir. Dia mendengarnya dengan samia. Dia berkatanya dengan kalam. Kenapa dia mendengar dengan samia, melihat dengan basir, berkata dengan kalam? Karena ini adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi disimpulkan dalam pemahamannya
bahwa segala yang wujud itu disebut wujudullah. Kalaulah segala yang wujud itu dikatakan wujudullah, maka juga dikatakan pula segala sifat disebut sifatullah. Kalaulah segala yang wujud disebut wujudullah, segala sifat disebut sifatullah, maka segala yang wujud itu dia pasti itu, karena itu adalah kenyataan daripada Allah tadi. Allah yang maha hidup itu yang sebenar-benarnya. Mungkin gitu Pak Sodikin memahaminya. Ini satu hal lagi mungkin yang berkaitan dengan perwujudan Allah itu adalah di semua yang ada di alam ini. Iya. Nah, dengan semua yang ada di alam ini, dengan berbagai bentuk dan yang lain sebagainya itu merupakan perwujudan Allah. Ini kalau secara dipandang nalar logika itu terkadang bertentangan. Nah, inti untuk menekan pemikiran-pemikiran secara nalar logika itu harus seperti apa, Ustaz? Nah, ya. Jadi memahaminya begini, kan Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada sesuatu yang ada selain Allah, mesti dipahami sesuatu yang ada selain Allah itu sebenarnya adalah bentuk kenyataan rupa akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Jadi kalau tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka segala yang wujud itu, pahamilah itulah kenyataan bentuk rupanya Allah itu dalam segala wujud ini. Dalam bahasa makna umumnya, bahwa Allah itu wujud, wujudnya sudah meliputi sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan wujudnya Allah pada sekalian alam, itulah yang disebut kepada diri kita, yang disebut namanya insan. Nah, sebenarnya alam dan insan itu adalah Muhammad. Muhammad itulah wujud Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Allah cuma yang ada, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Sebab kalau ada sesuatu selain daripada Allah, berarti belum dikatakan kita mengesahkan akan Allah sebenar-benarnya. Jadi mungkin cara kita menyikapinya bahasa itu, tentu kita menyikapinya dengan bahasa syariat, tharikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, kalau memang Allah yang ada, yang wujud dan tunggal semata-mata, maka secara bahasa syariat, ya, segala sesuatu yang ada ini disebutlah namanya dengan alam. Alam itulah yang disebut namanya dengan makhluk. Iya, iya. Atau disebut juga namanya dengan hamba. Jadi makhluk, alam, dan hamba itu dalam bahasa syariatnya. Bahwa segala yang ada ini disebut namanya alam, disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba. Bahasa syariat. Nah, kalau kita naikkan ke atas, alam, makhluk, dan hamba dalam bahasa thorikatnya disebut namanya cermin Allah. Alam itu cermin Allah, makhluk itu cermin Allah, hamba itu cermin Allah. Atau dibahasakan dengan sesuatu itu cermin Allah. Nah, kemudian kalau kita naikkan lagi pemahamannya kepada hakikat, bahwa alam, makhluk, hamba itu yang dikatakan wujudullah, wujudnya Allah, atau ainullah, kenyataan Allah. Jadi makhluk tadi disebut kenyataan Allah, alam itu juga disebut namanya kenyataan Allah, makhluk dan sesuatu itu juga disebut namanya kenyataan Allah. Nah, kalau kita tingkatkan lagi pemahamannya kepada ma'rifat, bahwa alam, makhluk, dan sesuatu itu tiada lain Allah. Tiada lain Allah. Baru kita pastikan lagi ke dalam, kalaulah alam, makhluk, sesuatu tiada lain Allah, itu maknanya ya Allah itu sendiri. Kalau dikatakan Allah itu sendiri, apa maknanya Allah itu? Ya Allah. Makanya dikatakan Allah itu wujud pada segala yang ada. Kalaulah Allah itu wujud pada segala yang ada, pada segala sesuatu, maka segala yang ada dan segala sesuatu itulah kenyataan memandang akan rupanya diri Allah.
apapun namanya, bagaimanapun wujud dan bentuknya, itulah kenyataan memandang rupanya Allah. Namun kesempurnaan memandang nyatanya akan rupanya Allah pada alam, pada makhluk, pada sesuatu, disebutlah namanya dengan insan. Maka disitulah dikatakan, siapa insan itu yang sebenarnya? Al-insanu sirri, wasiri sifati, wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain aku, itu maknanya, ya akulah itu sebenarnya. Akulah yang insan itu itulah aku. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada lagi terpandang yang lainnya. Nah, begitulah kita sebenarnya memurnikan akan kewujudan serta keesaan diri Allah itu sebenarnya. Jadi kalau dipahami maknanya yang sebenar-benarnya, sebelum adanya segala yang ada, dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya kehidupan, dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Kalau dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan, dan dia lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada, maka segala yang ada, segala kehidupan, itulah nyatanya akan wujud dirinya yang tunggal itu semata-mata. Kalau dia yang wujud, tentu yang hidup itu dia. Jadi sebelum hidup, wujud dulu. Wujud itu dirinya. Tak mungkin dia hidup kalau tidak ada dirinya. Dirinya lebih dahulu ada, baru ada hidup. Kalau sudah ada hidup, baru sama, baru basar, baru kalam, baru ilmu, baru kudrat, baru iradat dia. Nah, gitu memahaminya. Satu hal lagi Ustaz, berkaitan dengan al-insan, kesempurnaan memandang Allah itu pada insan. Lah, mengapa dalam hal ini itu kesempurnaannya insan itu di mana sehingga menjadi satu hal patokan bahwa dalam cara memandang Allah itu kepada insan untuk kesempurnaannya itu. Karena insan itulah yang dikatakan namanya khalifatullah. Nah, bukti dia adalah sebagai khalifatullah, sebagai pengganti pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka Allah katakan wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala surati rahman. Bahwa diciptakan, dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa daripada dirinya. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Maka Adam atau insan itu yang dikatakan khalifatullah. Maknanya sebenarnya, siapa khalifatullah itu? Yang khalifah itu adalah Allah sebagai khalifah sebenarnya. Maka nyatalah wujud khalifah itu pada insan tadi. Maka disebutlah dia namanya dengan Adam. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu? Adam itu adalah aku. Aku itu yang Adam itu sebenarnya. Maka disebutlah Adam itu khalifatullah. Adam itu ya aku tuh, yang sebagai khalifah itu aku, kata Allah. Nah, lalu kalaulah kesempurnaan memandang Allah itu pada segala sesuatu sempurna pada insan, insan itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau insan itu ada yang baik dan ada yang buruk, tentu cara memandangnya memandang kepada insan yang baik. Jadi kesempurnaan memandang Allah pada insan adalah insan yang baik. Sekarang di atas insan yang baik itu masih ada yang lebih baik lagi. Itu disebut namanya soleh. Jadi kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan yang baik lagi soleh. Ada juga baik tapi nggak soleh. Nah, memandang insan yang baik lagi soleh itu di atasnya masih ada lagi. Itu disebut namanya ulama. Jadi memandang kesempurnaan Allah pada insan yang baik dan soleh itu adalah kepada al-ulama. Itu kesempurnaannya. Di atas ulama itu masih ada makomnya lagi. Itu disebut namanya makom Rasul. Jadi kesempurnaan memandang Allah pada insan itu adalah kepada insan
sebagai seorang nabi. Nah, nabi dulu. Makomnya di atas insan ulama tadi menabi. Nabi itu kan banyak tuh. 124.000. Jadi kesempurnaan memandang Allah pada nabi tadi sempurna dia kepada rasul. Karena di atas nabi ada rasul makomnya. Iya. Yaitu 315 itu. Kesempurnaan memandang Allah pada Rasul yang 315 itu sempurna kepada yang 25. Dari 25 itu memandang Allah itu sempurna kepada yang 5. Dari yang 5 itu sempurna memandang Allah itu kepada yang 1. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh uswah teladan yang terbaik bagi dirimu siapa yang ingin mengenal Allah. Jadi ingin mengenal Allah, wasilahnya kenalilah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lah contoh yang terbaik, contoh yang teladan, contoh yang paripurna untuk mengenal Allah, mengenal af'alnya, asmanya, sifatnya, dan zatnya. Karena beliaulah sebenarnya ya kesempurnaan itu. Nah, sekarang beliau meninggal. Kemana contohnya lagi? Maka turun dia ke bawah. Itu yang disebut namanya al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya ini, inilah yang dikatakan namanya pewaris Nabi. Karena rahasia diri Allah itu telah dibukakan Allah ke dalam dadanya. Itu rahasianya. Maka ulama pewaris Nabi inilah yang membukakan rahasia-rahasia tentang diri Allah itu. Nah, itu cara memandangnya, Pak. Ini ada lagi nih Ustaz. Jadi kalau kita tadi memandang kesempurnaan Allah itu ada pada insan, kan ada tingkatan, ada yang baik tadi, kemudian soleh. Nah, sedangkan kita melihat dalam pandangan zahir, ada insan itu yang mungkin dikatakan tidak baik. Jadi bagaimana kita memandang insan yang sedemikian itu, Ustaz? Tetap kita memandang Allahnya di situ. Itulah yang dikatakan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu maknanya yakin kita seyakin-yakinnya bahwa baik dan buruk itulah nyatanya fi'il atau perbuatan Allah. Kalau yang buruk itu bukan datang daripada Allah, lalu datangnya daripada siapa? Iya. Benar. Makanya Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan buruk yang Engkau ciptakan. Itulah makna qada dan qadar itu. Takdir baik dan takdir buruk. Maksudnya yang baik itu aku yang menciptakan. Yang buruk itu aku juga yang menciptakannya. Namun bagaimana memahami yang buruk yang Allah ciptakan, yang baik juga Allah ciptakan? Untuk memahaminya, yang baik aku yang menciptakan, yang baik ini aku ridhoi bagi yang mau mengerjakannya. Sedangkan yang buruk juga aku yang ciptakan, tapi yang buruk ini aku murkai bagi yang mengerjakannya. Jadi antara baik dan buruk ini mana yang paling diridhoi Allah, mana yang paling disukai Allah? Tentu yang paling diridhoi dan disukai Allah itu adalah kepada yang baik. Maka ikutilah yang baik itu. Walaupun Allah menciptakan namanya buruk, tapi Allah tidak suka kalau kita melakukan hal yang buruk. Makanya Allah mengatakan, kul-kulu inilah, bahwa tiap-tiap segala sesuatu baik dan buruk itu katakanlah datangnya daripada sisiku. Namun yang baik ini aku suruh, dan aku ridho yang mengerjakannya. Yang buruk ini aku larang dan aku murkai bagi yang mengerjakannya. Disitulah rahasianya Allah mengatakan Allahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Allah itu benar-benar mengajak kita itu kepada jalan surga.
kepada jalan kebaikan, jalan keridhaan, jalan rahmatnya, jalan ampunannya. La ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan aku tidak pernah menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Itulah peranan namanya akal pikir itu. Jadi setelah Allah ciptakan baik dan buruk, dan Allah beri kita ilmu yang baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa, maka disitulah kita disuruh oleh Allah, pilihlah oleh kamu. Kamu mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang masuk surga, tempuhlah jalan ini. Siapa yang ingin masuk neraka, tempuhlah jalan ini. Wahadainahu najdain. Imma syakiran wa imma kafura. Aku udah beri kepada kamu 2 hidayah, 2 petunjuk, 2 jalan. Nah, tapi bagi yang mau berpikir, kata Allah, ya, imma syakiran. Mana yang mau berpikir, lalu dia pandai bersyukur, maka dipilihnya jalan kebaikan itu, jalan surga itu. Karena itulah yang menjadi kehendak dan maunya Allah. Bagi yang tidak mau berpikir, tidak pandai bersyukur, maka dipilihnya jalan neraka. Nah, itulah kesalahan manusia. Jadi selalu Ustadz katakan, kita ini manusia ini kadangkala cara berpikirnya tidak balance, tidak seimbang dia antara cara berpikir dunia dan cara berpikir akhirat. Buktinya, ketika manusia itu dihadapkan dengan dunia, ya, ini baik bagi dirimu, ini tidak baik bagi dirimu, maka kita selalu pandai memilih yang terbaik untuk diri kita, dan kita pula pandai menolak mudarat-mudarat yang akan menimpa diri kita. Ini urusan dunia. Ya, kalau contoh realnya itu, kita masukkan anak kita ke dalam sebuah perusahaan, ya. Lalu kedua perusahaan itu diterima dia. Ini gajinya 5 juta, ini gajinya 10 juta. Secara hitungan dunia, cara berpikir yang sehat, tentu dia lebih memilih ya perusahaan yang menerima dia dengan gaji dan upah 10 juta. Pasti dia tidak mau memilih yang 5 juta. Karena 5 juta itu sedikit minimalnya, nominalnya. Itu cara berpikir rasional. Berarti dalam urusan dunia dia pandai memilih yang banyak, pandai memilih yang terbaik, pandai memilih yang membuat dia itu nyaman. Itu dalam urusan dunia. Tapi sayangnya ketika dihadapkan dengan urusan akhirat, ini jalan surga, ini jalan neraka. Dipilihnya lah jalan neraka, dibilangnya itu takdir. Di sini letak tidak seimbangnya. Mestinya kalau dia pandai memilih yang terbaik dalam urusan dunia, tentu dia pandai pula memilih yang terbaik dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia pandai memilih yang terbaik, maka dalam urusan akhirat juga pandai dia memilih yang terbaik. Pilihlah jalan ke surga. Tapi kenyataannya berbeda gitu. Urusan dunia pandai memilih yang baik, urusan akhirat tak pandai memilih yang baik. Dipilihnya yang neraka, dibilang itu takdir. Itu pincang cara berpikirnya. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada dirimu. Ya. Akan tetapi kamulah yang berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Padahal Allah sudah beri kita ilmu. Allah beri mana yang bermanfaat, mana yang akan mendatangkan mudarat, ditunjuk oleh Allah. Kalau surga kamu pilih, itulah membuat diri kamu tuh nyaman, bahagia. Kalau neraka kamu pilih, membuat kamu teraniaya dan tersiksa. Lalu setelah Allah berikan ilmu kepada kita dan diutus Nabi kepada diri kita ini, sudah sempurna syariat itu, lalu kita pilih juga jalan ke neraka itu. Situ letaknya salah. Berarti kita yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, jangankan seperti itu. Ini air putih. Lalu kita masukkan madu ke dalamnya. Ya. Kemudian kita masukkan pula racun di dalamnya. Bermanfaat nanti air putih itu kita minum? Tidak. Kan tidak. Kenapa? Tidak. Karena ada racun di dalamnya. Sedangkan kita sudah diberi ilmu. Kalau racun yang kita minum nanti kita muntah darah, minimal muntah darah kalau tidak mati. Kalau madu kita minum, madu ini baik, kesehatan buat diri kita.
Lalu bagi kita campur madu di dalamnya, racun juga di dalamnya. Tentu tidak bermanfaat bagi diri kita. Nah, tentu yang kita minum madu sajalah. Kalau tidak, racun sajalah biar cepat mati. Jadi Ustadz, untuk menentukan standar bahwa yang baik itu ini, yang jelek itu sebetulnya standarnya apa itu Ustadz? Standarnya hukumnya syariat lah. Ke syariat. Syariat yang menentukannya. Syariat yang menentukan. Jadi baik dan buruk itu berdasarkan syariat. Iya. Hukum-hukum Allah. Iya. Ya, maka hukum-hukum Allah itu standarnya Nabi lah itu sebenarnya. Kan Nabi lah kesempurnaan syariat. Betul. Nabi lah kesempurnaan tarekat, Nabi lah kesempurnaan hakikat, dan Nabi pula kesempurnaan ma'rifat. Makanya tidak ada contoh yang terbaik melainkan Rasulullah. Iya. Pendapat siapapun bisa dibantah, kecuali pendapat Nabi. Dan Nabi itu pun kalau dikaji lagi, kita mesti lihat lagi. Ada Nabi Muhammad ya sebagai seorang sahabat. Iya. Ada Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, kepala negara. Dan ada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kepala negara, masih bisa dibantah pendapatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sebagai Rasulullah nggak bisa dibantah. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Tapi kalau Nabi Muhammad sebagai dia sahabat atau kepala negara bisa dibantah dia. Buktinya apa? Ketika terjadi namanya perang Khandaq itu. Jadi Salman Al-Farisi menjelaskan kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah keterangan yang engkau sampaikan kepada kami itu ya Rasul, bertahan itu di dalam kota ya Rasul, itu adalah pendapatmu ya Rasul atau petunjuk daripada Allah? Ini adalah pendapatku, bukan petunjuk daripada Allah. Nah, kalau itu pendapatmu ya Rasulullah, saya lebih condong ya Rasul, kita hadang musuh itu di luar kota, lalu kita buat parit. Nah, kita buat parit, andai kata mereka memasuki kota, mereka mesti melewati parit, disitulah kita memanahnya. Maka Rasulullah menerima pendapatnya Salman Al-Farisi ini. Maka dibuatlah parit, itulah yang disebut namanya Khandaq. Maka terjadilah namanya perang Khandaq itu. Jadi secara pemimpin, kepala negara dan sebagai manusia biasa, pendapatnya bisa dibantah ya oleh pendapatnya Salman Al-Farisi. Tapi kalau beliau sebagai utusan Allah, Rasulullah nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah, mutlak. Mutlak tuh. Nah, gitu cara memahami kepribadian Rasulullah itu. Mungkin, Mas, silakan. Itu tadi ada satu hal yang terkadang itu menjadikan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu merupakan kehendak atau sesuatu yang memang Allah itu sendiri yang berkehendak gitu. Nah, berkaitan dengan yang baik dan yang buruk itu tadi, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk itu sandaran penilaiannya syariat itu dengan penalaran yang kita ada atau seperti apa, Ustaz? Ya, jadi gini memahaminya. Ketika kita sudah mampu mengenal Allah, Allah yang wujud dan Allah yang tunggal, bahwa baik dan buruk itu semuanya adalah bentuk perbuatan dirinya, disinilah kita mendudukkan adab kepada Allah itu. Cara mendudukkan adab itu gimana? Allah katakan, ma'asobaka min hasanatin paminallah, wa ma'asobaka min sayatin pamin nafsika. Apa saja yang menimpa dirimu dari hal yang baik-baik, maka semuanya itu adalah daripada Allah. Dan apa saja yang menimpa dirimu dari hal yang buruk-buruk, itu semuanya datang daripada dirimu. Jadi konsepnya, kalau yang baik nisbahkan kepada Allah, kalau yang buruk nisbahkan kepada diri. Begitu kita cara mendudukkan adab. Jangan kita terbalik memahaminya. Ya. Yang baik ya kita nisbahkan kepada diri kita. Kalau yang baik kita nisbahkan kepada diri kita,
maka di situ nanti Allah akan protes kepada kita. Kapan pula kamu mampu melakukan suatu kebaikan padahal dirimu la haula wala quwata illa billah. Makanya Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia aku, anugerah dan rahmat aku, maka kamu tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Tak bisa kamu beribadah, melakukan sholat, puasa, dan sebagainya. Tapi kenapa kamu bisa melakukan ibadah dan kebaikan, sholat, berpuasa, dan sebagainya? Itu adalah karena karunia dan anugerah aku kepada dirimu. Maka, setiap yang baik itu nisbahkan kepada Allah. Nah, yang kedua, setiap hal-hal yang buruk nisbahkan kepada kita. Jangan dinisbahkan kepada Allah. Ya, kita terjatuh, ya kan? Kecelakaan. Kita nisbahkan kepada Allah, ya Allah, aku ini terjatuh karena Engkau, ya Allah. Karena Engkau takdirkan aku terjatuh, ya Allah. Makanya kalau kita nisbahkan kepada Allah, marah Allah itu dengan kita. Kapan pula aku mentakdirkan kamu itu penuh dengan kebencian. Aku tidak pernah menciptakan takdir itu penuh dengan kezoliman dan kebencian terhadap dirimu. Innallaha la yaslimun nasa say'ah. Aku ini tidak pernah berbuat zalim kepada dirimu. Maka gunakan akal pikirmu, kata Allah. Karena aku ini maha baik. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, nisbahkan kepada diri kita. Ya Allah, aku jatuh, ya Allah, karena kesalahanku, ya Allah. Aku jatuh karena kelalaian aku, ya Allah. Maka ketika kita nisbahkan kepada diri kita, maka disitulah Allah jawab bahasa batin kita itu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berlarut dalam kedukaan, karena apapun yang terjadi pada dirimu itu juga terjadi karena takdir aku kepada dirimu. Nah, sama dengan yang baik tadi. Ketika yang baik nisbahkanlah kepada Allah. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini, ya Allah, itu adalah karena karunia dan rahmatmu, ya Allah. Lalu Allah balas, ya, semua yang kamu lakukan itu, ya, itu semuanya adalah bentuk daripada fi'ilmu sendiri. Dibalas oleh kembali untuk diri kita. Ya. Begitulah cara memahaminya itu. Jadi yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan kepada diri kita. Itulah kita menata adab. Jadi kalaulah yang baik dan buruk dinisbahkan semuanya kepada Allah, lalu tidak ada fungsi ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak ada lagi itu. Menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar tidak berfungsi lagi. Semuanya Allah. Ada orang mencuri itu Allah tuh. Lalu di mana letak amar ma'rufnya lagi? Kalau Allah aja semuanya. Jadi memahami ilmu hakikat, memahami takdir, ya, itu bukan kita mematikan syariat, bukan kita membunuh syariat. Bahkan kita menyempurnakan syariat itu. Di syariat itulah nampaknya kesempurnaan kita mengenalkan Allah itu. Nah, itulah Nabi itu sebagai uswahnya, contoh yang terbaik untuk mengenalkan Allah itu. Ya. Ini ada Ustadz. Jadi berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Jadi bagaimana memahami ayat yang terdapat di dalam surat As-Saffat yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi yang ditanyakan apanya ayatnya? Iya. Yang saya tanyakan makna ayat itu kan padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Ya. Jadi Itu, ayat itu benar. memahaminya itu seperti itu. Memahaminya kalau secara makna hakikat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu zahir dan batin dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi secara makna hakikat, apa yang diperbuat oleh manusia itulah kenyataan nyatanya fi'il perbuatan Allah. Bukankah Allah mengatakan kul kullu min inilah ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu datang daripada aku. Yang terjadi pada dirimu baik dan buruk itu karena aku. Ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu, melihat, mendengar, berkata, berkuasa, berkehendak,
Yanfadu hakikatnya kamu itu lemah, buta, bisu dan tuli. Wa ma indallah baki, dan apa yang ada pada diriku itulah kekal abadi. Jadi memahami secara makna syariatnya tentu dia akan bertolak belakang dengan memahami secara bahasa hakikat. Jadi syariat dengan hakikat itu nggak pernah dia bertemu dia. Walaupun tidak bertemu, namun dia seiring sejalan dia. Ibarat seekor burung, burung itu baru bisa dia mampu terbang apabila sempurna kedua sayapnya. Maka sayap yang pertama itu sayap syariat, sayap yang kedua sayap hakikat. Nah, ketika ada sempurna sayap syariat dan terikat syariat dengan hakikat, baru dia bisa terbang. Jadi begitulah memahami ayat itu sebenarnya. Jadi secara makna hakikatnya itu apa yang kita perbuat itulah nyatanya fiil perbuatan Allah. Nah, coba cara penyampaian kajinya, cara penyampaian bahasanya, pandangan zohir nampak perbuatan hambanya, pandangan batin nampak perbuatan Allahnya. Ini yang Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang diperbuat oleh manusia. Terima kasih Ustadz atas segala penjelasan-penjelasan yang sudah Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kami. Insya Allah semakin memantapkan kami untuk berusaha mencari dan memantapkan apa-apa yang telah Ustadz sampaikan selama ini. Amin, amin. Nah, sehingga timbul keyakinan kami untuk lebih mendalami tentang pelajaran atau mendalami tentang ilmu tauhid ini, Ustadz. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله